Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Sudirman Wijaya Diningrat Kusumaningsih. Oke teman-teman, hari ini kita berada di daerah Dumai teman-temannya, tepatnya di Slingsing teman-teman. Kita menuju ke pelabuhan antara Dumai atau Slingsing menuju ke Rupak teman-temannya. Kita lihat gimana jalannya. Untuk menuju ke pelabuhan tersebut teman-teman, membutuh waktu kalau dari Bengkalis teman-teman, dari Pak Ning sekitar 1,5 jam teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan menuju ke pelabuhan tersebut, yang mana jalannya di sini masih masih tanah teman-teman, yang dimana kalau hujan ini sangat licin ya, sangat hati-hati melalui jalan ini, bisa-bisa kita terjatuh teman-teman. Oke, ini kebetulan saat ini pada bulan-bulan ini nih musim panas nih, jadi kering jalan, alhamdulillah aman teman-teman. Oke, kita lihat nih jalannya warna kuning, ini kalau kena hujan aduh licin. Oke, begitulah penyeberangan alternatif dari Rupat mau ke Slingsing atau sebaliknya teman-teman. Ini pakai kapal pompong yang besarnya muatan ya sekitar 10 ton teman-teman, 10 ton barang. Nanti kita melewati itu jembatan itu tuh ya, jembatan ini kita lewati terus masuk ke pompongnya teman-teman, atau di orang sini bilang, orang daerah bilangnya motor laut. Jam apa nih ya? Penyeberangan alternatif ini memang membutuhkan waktu singkat teman-temannya. Dari Slingsing menuju ke Rupak itu hanya membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit. Sedangkan nanti kalau kita dari Bengkalis cepat pula terus ke Dumai bisa membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Terus kita antri penyeberangan Roro, terus kita waktu penyeberangan teman-teman membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 45 menit juga teman-teman. Terus dari Pelabuhan Roro menuju ke daerah tempat saya itu membutuhkan waktu sekitar sama 45 menit atau 1 jam. Jadi dengan penyeberangan alternatif ini kita meningkat waktu sekitar berapa jam teman-teman. Nah ini lihat tuh bapak-bapak tuh, dia naikkan Honda atau masukkan Honda ke dalam kapal nih teman-teman. Ya, hampir jatuh ya, lihat sedikit lagi tuh. Oke, ini kita udah mau berangkat karena penumpangnya sedikit, jadi kita tidak bisa menunggu penumpang banyak karena kita ngejar air teman-teman. Air pasang kita bisa berangkat, tapi air surut kita tidak bisa berangkat teman-teman. Nah, gitulah susahnya teman-temannya, tapi sangat membantu. Oke, kita lihat bagaimana adrenalin kita di sini diuji teman-teman.
Oke, saat ini kita berada di hampir di tengah laut teman-teman ya. Jadi beginilah kondisi air pada saat ini, pada hari ini. Lumayan cerah, terus angin tidak terlalu kuat, tapi tetap ada gelombang teman-teman ya. Jadi kita masih bisa megang kamera untuk videonya. Tapi kalau udah gelombang kuat teman-teman, gelombang besar, kita tak bisa megang apa-apa lagi selain megang kapalnya dan membaca doa segala doa yang kita hafal teman-teman, karena udah gelombangnya udah tinggi, udah kadang masuk ke kapal teman-teman. Jadi kita udah pasrah teman-teman ya, jadi maka terjadilah teman-teman ya, terserah. Jadi kita pasrah aja dan berdoa. Beginilah kondisinya penyeberangan alternatif ya. Karena tempatnya ini teman-teman, karena di daerah ini daerah gelombang teman-teman, gelombang besar teman, tapi tidak terlalu besar. Di apa namanya ini, Selat Malaka, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia teman-teman. Itu kan ini aja yang gelombang gak kuat, angin gak kuat, gak terlalu kuat, gelombangnya udah lumayan besar gitu. Ini mungkin kalau yang adrenalinnya itu rendah, mungkin tak mau lewat sini teman-teman, soalnya membutuhkan adrenalin yang tinggi teman-teman. Hanya anak pulau yang bisa yang berani melihat penyeberangan ini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini aman, terkendali. Soalnya kapten atau tekong kata orang daerah sini itu udah jago, udah profesional, udah ya skill dewa teman-teman, skill dewa ada skill dewa. Oke, ini kita masih di tengah laut nih, hampir tengah laut teman-teman. Sekitar waktu membutuhkan waktu sekitar 20 menit lagi kita sampai ya. Ini masih di daerah tengah laut teman-teman. Air udah agak mulai tenang, meskipun angin masih bertiup teman-teman ya. Tuh kita lihat. Sekarang kita masih berada di tengah laut, dan untuk teman-teman yang pasti ada pertanyaan tuh, kenapa tuh bang terpalnya menutupi cuma sebelah aja, motornya sebelah aja, jadi percuma dong, tetap juga kena panas atau apa katanya. Itu teman-teman, itu untuk melindungi dari percikan air ya, percikan air teman-teman ya, air asin, jadi nggak kena. Jadi ini udah mulai menepi teman-teman, udah dekat teman-teman. Itu udah nampak pelabuhannya. Di sini gelombangnya udah mulai tidak ada, cuma karena ini waktunya masih surut teman-teman, belum pasang tinggi, jadi kita harus pelan-pelan kita jalan supaya tidak kandas ke permukaan pantai teman-teman. Jadi itulah teknik atau caranya dari tekong atau kaptennya. Jadi alhamdulillah kita akan aman di sini teman-teman, tidak akan terapung-apung kita menunggu air pasang teman-teman.
Tapi karena tekongnya atau kaptennya udah pro atau udah mahir, jadi kita sedikit tenang. Itu udah kelihatan tuh pelabuhannya. Sudah banyak juga yang menunggu jemputan atau itu teman-teman, orang mau nyebrang juga tuh. Ini udah alhamdulillah beberapa bulan yang lalu udah dibangun itu apa namanya, atap atau itu tempat persinggahannya itu, jadi nggak kena panas. Udah ada WC-nya, udah ada itu tempat duduknya, walaupun meskipun dari kayu teman-teman, jadi udah lumayan lah bisa untuk kita istirahat atau duduk untuk menunggu kapal sampai nih. Oke, nanti kita lihat proses menaikkan motor teman-teman. Tuh di sini motor-motor yang udah diikat tuh, dilepas ikatannya. Tadi diikat itu agar tidak agar tidak ini loh, tidak goyang-goyang, jadi nggak jatuh ya, nggak itu kan bawa barang berat tuh teman. Oke, kita lihat cara itu abang-abangnya tuh lagi menaikkan motornya didudukkan, terus dibantu dengan gear, digas, terus dengan kemahiran sedikit, bukan sedikit sih ya. Oke, udah naik. Kita lihat oke, kita lihat lagi ada tangga lagi. Oke, satu nih, kita lagi. Itu air alhamdulillah udah tenang teman-teman, karena dia surut, jadi enggak terlalu itu ya. Tengok tuh abang ya, alhamdulillah. Satu lagi motor udah naik teman-teman, tinggal motor saya lagi teman-teman ya. Kita lihat proses motor saya. Oke, nih motor saya terakhir, karena motor saya yang awal tadi teman-teman dimasukin atau dinaikkan ke kapalnya, jadi motor saya ini yang terakhir. Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman, itulah tadi proses perjalanan dari Pulau Sumatera menuju ke Rupat dan sebaliknya teman-teman ya. Itulah kondisinya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar saya senang atau saya semangat membuat konten-konten selanjutnya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.